Halo teman-teman mahasiswa semuanya, ketemu lagi ya kita pada hari ini pada perkuliahan kita dalam mata kuliah Statistik Pendidikan. Di sini mungkin teman-teman mahasiswa bingung ya, biasanya kita melakukan pertemuan kita melewati Zoom, tapi Ibu menggunakan metode lain supaya bisa meminimalisir ya pulsa data teman-teman mahasiswa. Kalau keseringan pakai Zoom bisa kasihan juga teman-teman mahasiswa. Oke, baik kita akan mulai saja perkuliahan kita pada hari ini tentang statistik pendidikan. Tabe selamat tinggu nalatai, salam sujud kalian malempang. Om Swastiastu, teman-teman mahasiswa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya, teman-teman mahasiswa semuanya. Baik, seperti apa yang Ibu bilang pada pertemuan kemarin, bahwa pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi baru, yaitu ukuran pemusatan data, di mana dalam statistik ukuran pemusatan data ini ada 3 hal, yaitu mean, yaitu rata-rata itu sendiri, lalu median, dan modus. Ada 3 ini ya. Nah, 3 ini kita akan pelajari bersama-sama 3 hal tersebut. Baik, di sini Ibu akan menggunakan media ini ya, media kertas dan pulpen. Jadi teman-teman nanti bisa melihat, menyimak, dan memperhatikan langkah-langkah untuk mencari mean, modus, dan mean, modus, dan median itu sendiri. Baik, terima kasih. Selamat belajar. Kita belajar bersama-sama tentang statistik ini. Kita buat statistik ini yang pertama, yang sesuatu yang susah menjadi sesuatu yang mudah bagi kita. Terima kasih. Iya, di sini teman-teman mahasiswa bisa melihat ya, Ibu sudah membuat di kertas, ada soal, kita lihat ya. Diketahui nilai ulangan pendidikan agama Hindu sekolah X sebagai berikut. Di sini kita lihat ada nilai ya. Di sini jumlah nilainya ada 20 ya. Sini ada 20 nilainya. Dari nilai ini kita akan menentukan mean, median, modus, dan dari data tersebut. Baik. Nah, di dalam kita ketahui dulu ya, kalau mean ini artinya nilai rata-rata, median itu adalah nilai data nilai tengah. Lalu kalau modus itu data yang sering muncul. Itu. Baik, kita lihat ya di sini. Dalam mencari mean, median, dan modus ini itu ada 2 cara. Ada 2 cara, yaitu ada menggunakan data tunggal, lalu menggunakan data kelompok. Nah, di sini kita satu-satu ya, kita akan mengerjakan satu-satu bagaimana mencari mean, median, dan modus itu kalau menggunakan data tunggal dan data kelompok. Baik, kita lihat dulu data tunggal di sini. Nah, di sini ya, nilai ini masih ingat pada saat materi distribusi frekuensi, data yang acak ini kita urutkan ya. Kita urutkan nilainya dari yang terendah sampai yang tertinggi. Lalu kita lihat frekuensinya di sini, angka nilai 20 frekuensinya 1, 30 frekuensi 1, 40 1, dan seterusnya ya sampai 90. Di sini kita nilai ini kita namakan sini XI ya. Lalu frekuensi itu FI, F kecil. Nah, untuk mencari data tunggal mencari rata-rata means di sini. Di sini simbol means itu yaitu X bar. X dan garis mendatar di atas ya, itu namanya X bar, disebutkan X bar. Nah, di mana rumus X bar ini yaitu sigma n 1 sampai dengan n FI dikali XI ya. FI dikali XI per sigma 1 sampai dengan N FI. Nah, sini kita ada kata sigma ya, simbol sigma. Kalian jangan hiraukan sigma itu apa ya. Sigma itu maksudnya adalah total. Jadi total dari
FI dikali XI di sini ya. Jadi sini kita lihat bahwa sigma ini yaitu FI total dari FI kali XI. Begitu juga di bawah. Jadi sigma itu total dari FI itu sendiri. Baik, kita lihat dari tabel ini. Di sini kita tahu nilai itu data XI ya. Lalu frekuensi datanya FI. Nah, di sini kita tambahkannya kolom untuk mencari jumlah dari, total dari FI kali XI, kita totalkan saja di sini ya. Kita masukkan saja rumusnya di sini dalam ini FI kali XI. Oke, kita kalikan saja. Ini XI kali FI ya. Benar, FI kali XI. Kita kalikan saja ya. 1 kali 20 sama dengan 20. 1 dikali 30 sama dengan 30. Begitu juga 1 kali 40 sama dengan 40 ya. 3 kali 50 berapa? 150. Begitu juga 4 kali 60 dapatnya berapa? 240. 4 kali 70 dapatnya 280. Lalu kita kalikan 4 kali 80 dapatnya 320. Setelah itu 2 kali 90 dapatnya 180. Nah, sini kita sudah dapat ya FI kali XI dapatnya setiap kelas seperti ini. Tapi untuk masuk dalam rumus ini kita harus tahu jumlahnya. Jadi kita jumlahkan saja FI kali XI ini. Kita jumlahkan 20 tambah 30 tambah 40 tambah 90 tambah 140 tambah 280 tambah 320 180 itu dapatnya berapa? Dapatnya 1260. Jadi total jadi ditambahkan semua. Ini ditambahkan. Semua ini ditambahkan dapatnya ini. Dapat 1260. Ya, jadi kita masukin saja ke rumus ya X bar. Kita masukkan di sini yaitu ini tadi berapa? 1000 FC kali total FC kali XI dapatnya 1260. Lalu kita bagikan per total dari FI apa? Nah, di sini kita lihat di tabel. Kita totalkan saja frekuensi FI sini ya. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 2 berapa jumlahnya? 20. Jadi total frekuensinya dapat FI-nya 20. Lalu kita dapat deh X barnya 1260 dibagi 20 dapatnya 63. Nah, ini untuk mencari data tunggal. Apabila data tunggal untuk mencari rata-rata minnya ya, kalau apabila datanya tunggal. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi dengan langkah yang seperti tadi ya. Udah paham teman-teman mahasiswa? Ini ya, gampang kok untuk mencari min atau nilai rata-rata dari data tunggal. Nah, kita lihat lagi data kelompok di sini karena Ibu tadi bilang ada 2 cara ya untuk mencari ukuran pemusatan data, yaitu menggunakan data tunggal dan data kelompok. Kita lihat data kelompok. Nah, di sini udah Ibu buat tabelnya ya supaya bisa mempercepat kita. Di sini ingat untuk data kelompok ini kalian sudah tahu ya cara membuat harus jumlah kelas dan panjang kelasnya, panjang intervalnya. Jadi kemarin pada saat materi sebelumnya itu distribusi frekuensi, teman-teman mahasiswa sudah tahu bagaimana mencari jumlah kelas dan panjang kelasnya. Nah, di sini udah Ibu masukin saja ya. Udah Ibu masukin untuk sudah masuk dalam seperti ini, sudah ada interval kelasnya. Di sini ya. Nilainya 20 sampai 31, 32 sampai 43 dan seterusnya sampai 80 sampai 90 ini. Nah, di sini frekuensinya sama. Di sini sudah Ibu masukkan juga frekuensinya. Dan untuk mencari rata-rata means atau X bar dari data kelompok itu sama saja rumusnya seperti data tunggal tadi, sama. Nah, tapi di sini kita lihat ya, kalau data tunggal itu kan untuk XI-nya itu kan nilai. Tapi kalau untuk data kelompok ini kalau nilainya bukan XI. Tapi untuk mencari XI-nya kita lihat yaitu mengambil dari titik tengah namanya ya, nilai titik tengah atau nilai tengah ya, titik tengah. Masih ingat
Ini XI ya, sini XI. Masih ingat teman-teman mahasiswa pada saat mencari titik tengah? Masih ingat nggak waktu kemarin ya? Iya benar ya, ini setiap kelas kita jumlahkan 20 tambah 31 lalu dibagi 2. Kalau 20 tambah 1 kan dapatnya 51, dibagi 2 dapatnya berapa? 25,5. Iya benar. Jadi ini ya untuk mencari titik tengah X ini, nilai ini 20 tambah 31 dibagi 2 dapat 25,5. Begitu juga interval yang kedua, kelas yang kedua. 32 ditambah 43 dibagi 2 dapat 37,5. Dan seterusnya sama ya. 44 tambah 55 dibagi 2 dapatnya 49. Nanti bisa dihitung ya teman-teman mahasiswa. Dicek lagi apakah benar hitungan ibu ini. 49,5. Lalu 56 tambah 67 dibagi 2 itu dapatnya 61,5. 68 ditambah 79 itu dapatnya 73,5. 80 tambah 91 dapat dibagi 2 dapat 85,5. Nah, ini kita sudah dapat titik tengahnya XI-nya ya. Nah, di sini kan kita tahu rumusnya. X barnya itu sigma 1 sampai N FI kali XI. Nah, di sini kita udah dapat nih FI-nya udah dapat, XI-nya dapat. Lalu kita kalikan saja. FI sini ya di kolom ini FI kali XI. Kita kalikan. Ini ya FI-nya berapa? 2 dikali 2,5 dapatnya 51. Benar. Lalu 37 kali 37,5 kali 1 dapatnya tetap ya 37,5. Kalau 49,5 dikali 3 itu dapatnya 148,5. Kalau tidak salah ini ya. Nanti dihitung ya di teman-teman ya, dicek. 4 dikali 6 1,5 dapatnya 246. 4 kali 7 3,5 dapatnya 294. 85,5 dikali 6 itu dapatnya 513. Nah, ini ya. Kita sudah kalikan ya FI kali XI. Lalu kita totalkan saja. Karena dijadikan totalnya ya. Kita jumlahkan, ini dijumlahkan semua. Dapatnya ini jumlah ya di sini ya. Ibu tulis aja jumlah. Jumlahnya sini kalau dihitung semua itu dapatnya 1290. Ya, lalu tetap ya kalau FI-nya tetap datanya ini nilainya 20 juga. Dijumlahkan juga nih, ini dijumlahkan. Dapatnya 20. Kita masukkan dalam rumus ini. XI total dari FI kali XI berapa? 1290. Lalu dibagi total dari FI berapa? 20. Jadi X barnya 1290 dibagi 20 dapat 64,5. Nah, di sini ya teman-teman mahasiswa bisa melihat ya untuk mencari means atau rata-rata untuk data tunggal dan data kelompok di mana nilai mereka tidak terlalu jauh ya. Di sini 63, lalu sini 64,5. Oke. Sampai di sini bagaimana teman-teman mahasiswa? Sudah paham ya? Ya, teman-teman mahasiswa, tadi kita sudah mencari bersama-sama yaitu nilai rata-rata baik itu dari data tunggal, data kelompok tadi ya. Dan Ibu harapkan semoga tadi paham ya untuk mencari nilai rata-ratanya. Sekarang kita akan beranjak untuk mencari median, yaitu data nilai tengah. Sama seperti langkah untuk mencari nilai rata-rata, di sini kita menggunakan dua cara juga, data tunggal dan data kelompok. Nah, di sini kita akan melihat untuk mencari median dengan data tunggal. Dengan data tunggal. Nah, di sini ada dua cara juga untuk mencari data tunggal itu. Ada dua cara, yaitu apabila jumlah datanya itu ganjil, maka rumusnya seperti ini ya. Median sama dengan X n plus 1 dibagi 2. Ini apabila jumlah datanya itu ganjil. Nah, kalau jumlah datanya genap, maka rumusnya seperti ini. Median sama dengan setengah kali X n bagi 2
ditambah xn plus per 2 ditambah 1. Ini rumus untuk apabila datanya genap. Nah, di sini kita lihat dalam soal kita ternyata untuk jumlah datanya kalau dihitung semua itu totalnya sini 20 ya. Ini jumlah 20. Di sini 20 sehingga datanya genap ya karena nilai jumlah datanya 20 sehingga rumus yang kita gunakan adalah ini, yaitu apabila datanya genap maka rumusnya seperti ini ya. Kita masukkan saja. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam rumus, untuk membantu kita mencari median, kita buat ini ya, membantu kita mencari frekuensi kumulatif. Di sini frekuensi kumulatif. Ingat teman-teman mahasiswa, bagaimana mencari frekuensi kumulatif ya. Di sini kita mulai dari 1. Ini ya, nilainya 1. Kita tambahkan 1 ditambah 1 dapat 2. Ini ya, ini ditambah, lalu 2 ditambah 1 dapat 3. Gitu juga ya, 3 ditambah 3 dapat 6. 6 ditambah 4 dapat 10. 10 tambah 4 dapat 14. 14 tambah 4 dapat 18. 18 tambah 2 dapat 20. Sehingga sama ya jumlah datanya. Ini ditambahkan saja. Ini ditambahkan, ini ditambahkan, ini ditambahkan, ini ditambahkan, ini ditambahkan, hasilnya sampai akhirnya 20. Ini ya untuk, jadi kita sudah temu ya, ditemukan frekuensi kumulatif. Nah, sudah kita temukan frekuensi kumulatif ini, kita masukkan dalam rumus. Median setengah X, jumlah datanya berapa? Sini tadi, jumlah datanya 20 ya. 20 per 2 ditambah xn-nya 20 per 2 ditambah 1. Sama mediannya berarti setengah. Kita kerjakan dalam kurung dulu ya. X 20 bagi 2 dapat 10 ditambah X 20 bagi 2 dapat 10 ya. 10 ditambah 1 itu 11 ya. Kita masukkan gini dulu. Setengah X 10 tambah X 11. Ini 10 tambah 1 dapat 11 ya. Nih. Nah, di sini ini maksudnya apa? Ini maksudnya X ini adalah data ya. Data ke 10 ditambah data ke 11. Nah, untuk kita melihat data ke 10 data ke 11, kita lihat tadi di kolom ini, tabel ini di frekuensi kumulatif. Kita lihat ini. Ini data ke 1, benar kan? Data kedua, data ketiga. Lalu ini data 4, 5, 6. Lalu dari sini ini sampai 6 ya. Dari sini dapat lanjut ya 7, 8, 9, 10. Ini data 7, 8, 9, 10. Ini data ke 11, 12, 13 sampai 14. Jadi sampai ini ya datanya. Begitu juga sini dari 15, 16, 17, 18 ini datanya nih. Baru ini data ke 19 sampai 20. Ini data ya. Nah, kita lihat data ke 10 itu di mana? Data ke 10 berarti ini ya. Di sini ya. Berarti nilainya di sini. Ini dia. Data 10. Data ke 10 kan di sini ya dapat nilainya 10. Nah, ini ya data ke 10 itu kita lihat data ke 10 berapa nilainya. Data ke 10 nilainya 6. Kita lihat nilainya ya, dapat 60. Masukkan ke sini data ke 10 itu nilainya 60 ditambah data ke 11. Kita lihat tadi sini kan, ini kan berarti data ke 11 di sini ya di frekuensi kumulatif 14. Karena di sini mulai dari 11, 12, 13, 14. Jadi di sini data ke 11-nya itu di frekuensi kumulatif 14 di mana nilainya adalah 70. Masukkan di sini 70. Ini masukin. Kita ini ya 60 tambah 70 dapatnya 130 ya. Lalu mediannya 130 dibagi 2 dapat 65. Nah, di sini ini dapat 65. Ini apabila datanya genap ya. Jadi seperti ini langkahnya. Dapatnya 65. Nah, bagaimana kalau datanya ganjil?
Kalau datanya ganjil, kita masukin saja. Ini rumusnya ya, apabila datanya ganjil. Kalau misalnya nih, kalau jumlah datanya seandainya dan jumlah datanya 11 ya, karena ganjil ya 11, jadi 11 ditambah 1 dibagi 2. Masukkan, berarti berapa? Data ke 11, data ke 11 ditambah 1 ya. Masukkan saja. Berarti X berapa ini? X 11 tambah 1 12 dibagi 2. Berarti ME-nya sama dengan X 6. 12 bagi 2 dapat 6. Berarti data ke 6, kita lihat data ke 6 berapa? Sini. Data ke 6 di sini ya. Nah, berarti data ke 6-nya nilainya 50. Berarti sini 50. Karena datanya ke 6 ya. Karena kita lihat sini 6, frekuensi kumulatifnya sini ya. Ini data ke 6, ini namanya data ke 6. Dapat nilainya 50. Nah, di sini ya, ini. Ini apabila kalau datanya, jumlah datanya itu ganjil. Ini kalau ini jumlah datanya genap. Jadi hasilnya tidak terlalu jauh ya. Seperti ini. Bagaimana teman-teman mahasiswa? Sudah paham untuk mencari data median apabila data tunggal ya. Nah, kalau sudah paham, kita lihat untuk mencari data kelompoknya. Mencari median apabila data kelompok, menggunakan data kelompok ya. Nah, sini sama seperti data tunggal. Ini udah Ibu ada nilainya ya, interval nilainya, frekuensinya. Nah, sama seperti data tunggal, kita cari untuk membantu kita buat frekuensi kumulatif juga. Jadi kita buat ke frekuensi kumulatifnya. Kita mulai dari 2 ya, sini ya, karena data itu mulai dari 2 ini. Kita lihat kenapa 2 aja di mana? Dapatnya dari sini ya, 2 ini. Kita jumlahkan. 2 ditambah 1 dapat 3, 3 tambah 3, 3 tambah 3 dapat 6 ya. 6 tambah 4 dapat 10. 10 tambah 4 dapat 14. 14 tambah 6 dapat 20. Dapat 20. Ini ya, jadi sama ya seperti ini. Nah, kita masukin dalam rumus. Nah, di sini median. Nah, kita lihat rumusnya ya, beda seperti dari data tunggal. Nih, kalau data kelompok rumusnya seperti ini, median. Nah, sebelum kita masuk ke dalam rumus ini, di mana rumusnya yaitu F ini F besar ya, FB ditambah K kali N per 2 dikurang F dibagi F kecil. Nah, di mana di sini FB ini adalah maksudnya lah tepi bawah kelas median. Ini FB ini adalah tepi bawah kelas median ditambah K itulah panjang kelasnya, panjang kelas ya. Kita hitung lu panjang kelas ini. Kita hitung dari 20 sampai 31 itu berapa? 20 berarti 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Berarti 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Berarti jumlahnya 12 ya. Nah, ini 12. Kalau kita lihat 43 dikurang 31 sama ya. 3 dikurang 1, 2, 12. Jadi panjang kelasnya itu 12. Sini berarti panjang kelasnya ya 12. Nah, ini ya. Nah, ini kalau panjang kelasnya lalu sama N per 2. Ini jumlah data. F ini maksudnya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi sebelum kelas median. Jadi kita tentukan dulu kelas median. Kalau ini F kecil itu frekuensi kelas mediannya ya. Baik. Sebelum kita masuk ke rumus, kita cari dulu kelas median karena kita tentukan dulu kelas median. Ini rumusnya untuk menentukan kelas median ya. Kita masukkan ini X N per 2. Kita masukkan saja X, jumlah data berapa tadi? Jumlah data 20 ya di sini ya. Jumlah datanya 20. Jadi X 20 dibagi 2 sama dengan X 10. Berarti datanya berkisar di data 10 ya. Nih kelas medianya berarti berkisar di data di X 10. Berarti sini kita lihat. Kita di sini X 10 di mana? Berarti di sini ya. Di nilai ini ya. Di sini dia. Ini kelas mediannya. Ini kelas mediannya di sini. Kelas mediannya di sini ya. Ini di sini kelas mediannya. Ini kelas mediannya di sini. Data karena dia di data 10 ya. Di data 10
Jadi kita lihat, kita masukkan dalam rumus ME karena kita sudah tentukan tadi ini ya. FB itu dia apa tadi? Tepi bawah kelas median. Nah, tepi bawah kelas median ini kita lihat tepi bawahnya. Ini tepi bawahnya berapa sini? 5. Ini kan 56 kan? Ini ya tepi bawah ya. Ini tepi bawah, sudah tahu tentukan tepi bawah. Nah, ini 56 ini dikurang 0,5. Dapatnya 55,55. Jadi kita tentukan tepi bawahnya. Jadi 55,55. Masukkan FB-nya 55 karena dikurang ya, 56 dikurang 0,5. Dikurang dan ditambah. Panjang kelas tadi berapa? 12 ya. 12. Masukkan lagi jumlah N-nya tadi 20 dibagi 2. Nah, F-nya tadi apa? F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti sebelum kelas median itu ada ini ya, berarti 6. Dikurang 6. Jadi sekarang ini sebelum ini F-nya. Ini F besar. Jadi sini masukkan 6 sini. Dibagi F kecil. F kecilnya adalah tadi frekuensi kelas median. Nah, frekuensi kelas median adalah ini. Jadi ini F ininya, ini F ya. F kecil. Jadi 4. F kecilnya 4. Kita masukkan ME. Kita ini dulu ya. Kita selesaikan yang dalam kurung dulu. Ini 20 bagi 2 dapat 10. 10 kurang 6 dapat 4. Ya kan? 4 dibagi 4 dapat 1. Nah, ini. Jadi 55 karena dikalikan 12 kali 1 dapat sama ya. Jadi sama aja nilainya. Jadi 55 kita ini aja anggap ini sudah silang ya. Jadi kita hitung aja, ditambahkan saja 55,5 tambah 12 dapatnya 67,5. Nah, ini hasil median dari data kelompok ya. Dapatnya 67,5. Sampai di sini ya. Paham ya mahasiswa? Iya. Iya, di sini teman-teman mahasiswa bisa melihat ya, Ibu sudah membuat di kertas, ada soal kita lihat ya, diketahui nilai ulangan pendidikan agama Hindu sekolah X sebagai berikut. Di sini kita lihat ada nilai ya, di sini jumlah nilainya ada 20 ya, sini ada 20 nilainya. Dari nilai ini kita akan menentukan min, median, modus, dan dari data tersebut. Baik, nah di dalam kita ketahui dulu ya, kalau min ini artinya nilai rata-rata, median itu adalah nilai data nilai tengah, lalu kalau modus itu data yang sering muncul. Itu. Baik, kita lihat ya di sini. Dalam mencari min, median, dan modus ini itu ada dua cara. Ada dua cara, yaitu ada menggunakan data tunggal, lalu menggunakan data kelompok. Nah, di sini kita satu-satu ya, kita akan mengerjakan satu-satu bagaimana mencari min, median, dan modus itu kalau menggunakan data tunggal dan data kelompok. Baik, kita lihat dulu data tunggal di sini. Nah, di sini ya, nilai ini masih ingat pada saat materi distribusi frekuensi, data yang acak ini kita urutkan ya. Kita urutkan nilainya dari yang terendah sampai yang tertinggi. Lalu kita lihat frekuensinya di sini, angka nilai 20 frekuensinya 1, 30 frekuensi 1, 40 1 dan seterusnya ya sampai 90. Di sini kita nilai ini kita namakan sini XI ya. Lalu frekuensi itu FI, F kecil. Nah, untuk mencari data tunggal mencari rata-rata means di sini, kita di sini simbol means itu yaitu X bar. X dan garis mendatar di atas ya, itu namanya X bar, disebutkan X bar. Nah, di mana rumus X bar ini yaitu sigma N 1 sampai dengan N FI dikali XI ya. FI dikali XI per sigma
1 sampai dengan N, FI. Nah, sini kita ada kata sigma ya, simbol sigma. Kalian jangan hiraukan sigma itu apa ya. Sigma itu maksudnya adalah total. Jadi total dari FI dikali XI di sini ya. Jadi sini kita lihat bahwa sigma ini yaitu FI total dari FI kali XI. Begitu juga di bawah. Jadi sigma itu total dari FI itu sendiri. Baik, kita lihat dari tabel ini. Di sini kita tahu nilai itu data XI ya. Lalu frekuensi datanya FI. Nah, di sini kita tambahkannya kolom untuk mencari jumlah dari total dari FI kali XI. Kita totalkan saja di sini ya. Kita masukkan saja rumusnya di sini dalam ini FI kali XI. Oke, kita kalikan saja. Ini XI kali FI ya. Benar, FI kali XI. Kita kalikan saja ya. 1 kali 20 sama dengan 20. 1 dikali 30 sama dengan 30. Begitu juga 1 kali 40 sama dengan 40 ya. 3 kali 50 berapa? 150. Begitu juga 4 kali 60 dapatnya berapa? 240. 4 kali 70 dapatnya 280. Lalu kita kalikan 4 kali 80 dapatnya 320. Setelah itu 2 kali 90 dapatnya 180. Nah, sini kita sudah dapat ya FI kali XI dapatnya setiap kelas seperti ini. Tapi untuk masuk dalam rumus ini kita harus tahu jumlahnya. Jadi kita jumlahkan saja FI kali XI ini. Kita jumlahkan 20 tambah 30 tambah 40 tambah 50 tambah 140 tambah 180 tambah 320 180 itu dapatnya berapa? Dapatnya 1260. Jadi total jadi ditambahkan semua. Ini ditambahkan. Semua ini ditambahkan dapatnya ini. Dapat 1260. Ya, jadi kita masukin saja ke rumus ya X bar. Kita masukkan di sini yaitu ini tadi berapa? 1000 FC kali total FC kali XI dapatnya 1260. Lalu kita bagikan per total dari FI apa? Nah, di sini kita lihat di tabel. Kita totalkan saja frekuensi FI sini ya. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 2 berapa jumlahnya? 20. Jadi total frekuensinya dapat FI-nya 20. Lalu kita dapat deh X barnya 1260 dibagi 20 dapatnya 63. Nah, ini untuk mencari data tunggal apabila data tunggal untuk mencari rata-rata minnya ya, kalau apabila datanya tunggal. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi dengan langkah yang seperti tadi ya. Udah paham teman-teman mahasiswa? Ini ya, gampang kok untuk mencari min atau nilai rata-rata dari data tunggal. Nah, kita lihat lagi data kelompok di sini karena Ibu tadi bilang ada 2 cara ya untuk mencari ukuran pemusatan data, yaitu menggunakan data tunggal dan data kelompok. Kita lihat data kelompok. Nah, di sini udah Ibu buat tabelnya ya supaya bisa mempercepat kita. Di sini ingat untuk data kelompok ini kalian sudah tahu ya cara membuat harus jumlah kelas dan panjang kelasnya, panjang intervalnya. Jadi kemarin pada saat materi sebelumnya itu distribusi frekuensi, teman-teman mahasiswa sudah tahu bagaimana mencari jumlah kelas dan panjang kelasnya. Nah, di sini udah Ibu masukin saja ya. Udah Ibu masukin untuk sudah masuk dalam seperti ini, sudah ada interval kelasnya. Di sini ya. Nilainya 20 sampai 31, 32 sampai 43 dan seterusnya sampai 80 sampai 90 ini. Nah, di sini frekuensinya sama. Di sini sudah Ibu masukkan juga frekuensinya. Dan untuk mencari rata-rata min atau X bar dari data kelompok itu sama saja rumusnya seperti data tunggal tadi, sama. Nah, tapi di sini kita lihat ya, kalau di data tunggal itu kan untuk XI-nya itu kan nilai.
Tapi kalau untuk data kelompok ini kalau nilainya bukan XI, tapi untuk mencari XI-nya kita lihat yaitu mengambil dari titik tengah namanya ya, nilai titik tengah atau nilai tengah ya, titik tengah. Masih ingat ini XI ya, sini XI. Masih ingat teman-teman mahasiswa pada saat mencari titik tengah? Masih ingat nggak waktu kemarin ya? Iya benar ya, ini setiap kelas kita jumlahkan 20 tambah 31 lalu dibagi 2. Kalau 20 tambah 1 kan dapatnya 51, dibagi 2 dapatnya berapa? 25,5. Iya benar. Jadi ini ya untuk jadi titik tengah X ini, nilai ini 20 tambah 31 dibagi 2 dapat 25,5. Begitu juga interval yang kedua, kelas yang kedua. 32 ditambah 43 dibagi 2 dapat 37,5. Dan seterusnya sama ya. 44 tambah 55 dibagi 2 dapatnya 49. Nanti bisa dihitung ya teman-teman mahasiswa. Dicek lagi apakah benar hitungan ibu ini. 49,5. Lalu 56 tambah 67 dibagi 2 itu dapatnya 61,5. 68 ditambah 79 itu dapatnya 73,5. 80 tambah 91 dapat dibagi 2 dapat 85,5. Nah, ini kita sudah dapat titik tengahnya, XI-nya ya. Nah, di sini kan kita tahu rumusnya. X barnya itu sigma 1 sampai N FI kali XI. Nah, di sini kita udah dapat nih, FI-nya data udah dapat, XI-nya dapat. Lalu kita kalikan saja. FI sini ya di kolom ini, FI kali XI. Kita kalikan. Ini ya, FI-nya berapa? 2 dikali 2,5 dapatnya 51. Benar. Lalu 37 kali 37,5 kali 1 dapatnya tetap ya 37,5. Kalau 49,5 dikali 3 itu dapatnya 148,5. Kalau tidak salah ini ya. Nanti dihitung ya di teman-teman ya, dicek. 4 dikali 6 1,5 dapatnya 246. 4 kali 7 3,5 dapatnya 294. 85,5 dikali 6 itu dapatnya 513. Nah, ini ya. Kita sudah kalikan ya FI kali XI. Lalu kita totalkan saja. Karena dijadikan totalnya ya. Kita jumlahkan, ini dijumlahkan semua. Dapatnya ini jumlah ya di sini ya. Ibu tulis aja jumlah. Jumlahnya sini kalau dihitung semua itu dapatnya 1290. Ya, lalu tetap ya kalau FI-nya tetap datanya ini nilainya 20 juga. Dijumlahkan juga nih, ini dijumlahkan. Dapatnya 20. Kita masukkan dalam rumus ini. FI total dari FI kali XI berapa? 1290. Lalu dibagi total dari FI berapa? 20. Jadi X barnya 1290 dibagi 20 dapat 64,5. Nah, di sini ya teman-teman mahasiswa bisa melihat ya untuk mencari means atau rata-rata untuk data tunggal dan data kelompok di mana nilai mereka tidak terlalu jauh ya. Di sini 63, lalu sini 64,5. Oke. Sampai di sini bagaimana teman-teman mahasiswa? Sudah paham ya?